Penamaan inner monitor ini memang rada absurd ya. Jerome Pauline aja sampai bingung. Diberi nama A Full Performer 5+2. Kenapa nggak A Full Performer 7 aja? Saya nggak tahu. Yang penting kan suaranya bagaimana. Apakah sesuai dengan namanya? 5+2 absurdnya? Ataukah di atas A Full Performer 5 dengan nama 7-nya? Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang channel Sounding TV bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing mengenai racun dunia audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Kali ini kita kedatangan inner monitor dari A Full ya, A Full Performer 5+2. Mungkin dia masih mempertahankan lini Performer 5 ya, cuma kan ada upgrade-nya, jadi plus 2 lah, jadi 5+2. Mungkin itu menandakan bahwa inner monitor ini masih pada jajaran A Full Performer 5, cuma ada tambahan 2, karena dia nggak mau 7. Karena mungkin juga ada kedepannya ada lini Performer 7, saya nggak tahu. Mungkin mereka save the best for the last, who knows. Yang penting ya, sekarang line up-nya adalah 5+2, jadi bukan Performer 7 ya sebenarnya. Oke, untuk konfigurasinya ini cukup unik, dia menggunakan 2 dynamic driver. Saya nggak tahu ini isobaric atau bukan ya. Lanjut, dia menggunakan 4 BA juga dan 1 microplanar untuk bagian ultra high-nya. Untuk config-nya memang kita bilang cukup kompleks ya, config dari inner monitor satu ini. Kalau misalkan brandnya badut, pasti ngaco banget suaranya. Tapi kita lihat aja nanti bagaimana performanya ya. Oke, untuk teknologinya sendiri khas A Full yaitu teknologi RLC Network Frequency Division Correction yang tugasnya untuk balance armatur yang menghandle high frequency. Memastikan treble-nya smooth dan juga detail. Kalian bisa lihat dari grafnya aja smooth banget. Tidak ada peak yang aneh-aneh, peak yang mencenangkan, peak yang tolol gitu, nggak ada ya. Selain itu dia memiliki high pressure balance system. Ini halnya seperti Apex module ya, dia mengurangi tekanan di dalam telinga kalian. Jadi itu hal yang bagus, seperti halnya 64 Audio memiliki Apex module untuk membuang tekanan ya di dalam telinga kalian, biar nggak cepat fatigue telinga kalian. Di inner monitor ini pun ada teknologi tersebut. Dan selain hal tersebut, inner monitor satu ini juga mendukung frekuensi yang rentangnya cukup panjang ya, cukup besar, dari 10 Hz sampai 35.000 Hz. Menurut kalian gimana? Apakah di atas 20.000 manusia masih bisa dengar? Apakah itu hanya gimmick-gimmick untuk kaum lumba-lumba aja yang ngadi-ngadi ya? Bagaimana pendapat kalian? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Tapi kalau menurut saya, memang di atas 20.000 kita nggak bisa dengar. Tapi mungkin akan mempengaruhi spektrum-spektrum lainnya yang di frekuensi-frekuensi bawahnya, dan juga akan memberikan sensasi ya. Sensasi sekali lagi, bukan frekuensi yang bisa kita dengarkan memang, tapi sensasi yang mungkin sedikit berbeda. Sensasi seperti apa ya? Saya nggak bisa deskripsikan ya, karena saya juga nggak bisa memastikan dengan ya pasti di situ. Tapi ya menurut saya ada sedikit pengaruhnya pasti untuk frekuensi-frekuensi lainnya. Oke, lanjut untuk kabelnya menggunakan kabel dual pin 0,78 mm yang tentu saja detachable dan aman banget. Tapi biasanya produk-produk A Full itu untuk cabut pasang kabelnya itu effort banget karena keras banget. Ya itu khas banget dari A Full. Untuk sensitivitasnya inner monitor ini ada di angka 109 dB dengan impedance 15 ohm. Dan kita mau thanks berat for the only one ya yang bawa brand A Full yaitu Hi-Vico. Dan semua link pembelian saya taruh kolom deskripsi buat kalian tertarik dan 100% review adalah opini pribadi saya. Oke, bicara soal packaging dari inner monitor satu ini, packagingnya ini mirip banget seperti A Full Performer 5 yang pernah kita unboxing ya, Performer 8 juga ya, cuma beda case aja dengan Performer 5+2 ini. Jadi sama aja untuk sensasi unboxingnya, jadi tidak terlalu memberikan kesan yang wow banget gitu, enggak ya. Secara isi pun ya hampir-hampir mirip ya, ada inner monitor case 9 pasang air tips ya, lalu juga manual book di sini, and that's it aja sih, sudah nggak ada apa-apa lagi selain itu. Ya standar-standar aja tapi cukup lengkap lah. Air tipsnya untuk nggak pelit juga. Dan sekarang kami berikan skor base solid untuk packaging dari Performer 5+2 ini. Harganya sebenarnya lebih tinggi dari Performer 5 ya. Saya harapkan sih something yang mungkin lebih mewah untuk case-nya ya. Karena tim case seperti ini sih sudah agak terlalu obsolete aja, terlalu jadul ya. Mungkin tahun lalu masih oke, tapi tahun sekarang ya harusnya bisa lebih baik sih. Tapi ya sebenarnya ya saya harap yang paling utama yaitu dia bisa modular jack. Sangat disayangkan dia belum modular jacknya. Jadi kalian harus milih ya di sini. Di sini ada pilihannya 35 ya di sini kalau kalian lihat, dan nanti ada 44 juga ya. Jadi mesti pilih. Kenapa tidak diberikan dua-duanya? Ya, itu pertanyaan besarnya.
Oke, selanjutnya kita bahas build quality dari in-ear monitor satu ini. Oke, build sendiri dari in-ear monitor satu ini berbahan resin dan berwarna hitam pekat seperti ini ya. Terdapat satu fan hole di bagian bawah ya. Kalian bisa lihat di sini mungkin tempat dynamic drivernya juga. Di bagian bawah sini ada semacam fan di sini. Yes, mungkin kita detailkan ya di sini ya. Ya mungkin kelihatan di situ ya. Kalau di sini lebih kelihatan kan. Dan untuk nozzle-nya sendiri berbahan sama, yaitu resin seperti housingnya juga. Dan nozzle-nya ini bisa dikategorikan agak sedikit miring. Kita ukur diameternya aja ya, 5,5 mm ya untuk nozzle-nya ini ya. Dan nozzle-nya sendiri unik karena dia sedikit menjorok ke dalam. Kalau kalian bisa lihat kena lampu dikit ya, itu ya. Kalian bisa lihat dia agak menjorok ke dalam ya. Jadi bukan lurus dengan mulut nozzle-nya ini ya. Dan di sini tidak ada lips dan filter sama sekali di nozzle-nya ini. Sedangkan untuk bagian faceplate-nya ini berbahan sama juga resin ya, dengan terinspirasi dari Sucho Garden yang merupakan sebuah scent garden ya. Jadi buat kalian yang galau-galau tuh, itu harus ke scent garden ataupun cari terapis biar balik ke scent state ya, biar lebih tenang, biar lebih kalem ya, pikirannya nggak aneh-aneh. Ya, kita lanjut aja. Di sini didominasi dengan warna hijau glitter dan garis-garis hitam tak beraturan gitu ya. Terlepas dari tema faceplate-nya sendiri, saya cukup suka sih dengan in-ear monitor satu ini. Ada tulisan A full dan P5+2 berwarna silver juga di bagian bawah seperti ini ya. Kalian bisa lihat ya. Desainnya seperti ini, kayak agak biru-biru dikit kalau kena cahaya ya. Kalian bisa lihat hijau agak biru-biru dikit berubah warna pada saat diubah angle untuk melihatnya. Untuk kabelnya sendiri menggunakan kabel dual pin ya. Di sini bahan pinnya metal, di sini nice banget ya. Dan menggunakan air hook yang transparan, yang pre-warm ya. Untuk kabelnya sendiri adalah kabel 8 strand high purity copper dengan silver plating. Di bagian bawahnya sendiri chin slider dan splitternya berbahan metal semuanya, nice banget ya. Di bagian bawahnya lagi seperti ini, kalian bisa lihat 8 strand yang di braid rapi. Di sini kabelnya juga bisa dikategorikan lentur tapi tebal. Jadi itu jarang-jarang ada kabel yang lentur tapi tebal. Saya suka banget ya kabel seperti ini. Sudah ganteng, tebal, tapi juga lentur. Untuk jacknya sendiri sayang aja belum modularnya dengan jack 3,5 mm berbahan metal. Seperti ini ada tulisan atau branding AVUL-nya. Build quality-nya oke overall ya, mirip seperti Performer 5, Performer 8, solid banget untuk resinnya, walaupun masih resin tapi cukup solid ya. Lalu bicara soal desainnya, saya suka ya di in-ear monitor satu ini ya. Tidak meniru desain seperti Performer 5 kan meniru Monarch Mark II ya, lava-lavais gitu ya. Ini enggak, ini desainnya something new ya, scent gitu ya, dari scent garden ya, tematik gitulah intinya. Kalau untuk kabelnya masih sama-sama good ya, seperti Performer 8 dan Performer 5, oke banget untuk kabelnya. Cuma satu hal yang disayangkan yaitu dia belum modular jack. Sangat-sangat krusial sebenarnya kalau di price range ya. Kenapa harus milik? Kenapa nggak diberikan aja dua-duanya? Dan sekarang kami berikan skor B solid. Saat cari sebuah in-ear monitor itu, kalau bicara soal fittingnya pasti kita cari yang senak tapi tetap nyaman kan dipakai, nggak tercepet panas, fatigue, lalu juga risih ya, gatel-gatel gitu. Ya itu mungkin juga kita tidak harapkan sama-sama. Tapi in-ear monitor satu ini akan memenuhi ekspektasi kalian. Kenapa? Secara housing sendiri bentuknya cukup sedang aja, yang normal-normal aja. Ergonomisnya dapet ya. Dia juga ada sedikit fin tapi nggak aneh-aneh banget, nggak terlalu ganggu banget ya. Tidak ada sudut-sudut tajam, jadi smooth aja ya bentuk dari permukaan in-ear monitor satu ini. Untuk pemakaiannya sendiri adalah over-ear regular fit seperti ini. Flash banget di telinga saya ya. Selain itu juga dia ringan ya, nggak ada masalah sama sekali untuk bobotnya. Kekedapan dan grip very nice, khas in-ear monitor resin ya. Digoyang-goyang gini tidak terkesan loose sama sekali. Sit tight di telinga saya, enak banget buat kalian biasa pakai manggung, nge-live. Harusnya fitting seperti ini yang harus kalian pertimbangkan, kalian cari sih. Dan sekarang kami berikan skor A solid untuk fitting dari AVUL Performer 5+2 ini ya. Overall fitting yang super nyaman di telinga saya, dan ini adalah salah satu yang saya perlu nobatkan sebagai fitting resin terbaik. Performer 5 dan Performer 8 juga fittingnya the best ya, walaupun drivernya banyak tapi fittingnya the best ya, dibandingkan in-ear monitor yang ya kita bilang ya sudah lebih tua, sudah lebih advance ya, mungkin teknologi, tapi fittingnya masih dikorbankan. Kalau jagonya ayam kalian sudah tahu kan siapa. Kalau jagonya fitting, AVUL jagonya.
Oke, bicara soal sound quality ini, in-ear monitor satu ini memiliki arah suara yang agak mild U-shape ya. Kalau dibandingkan dengan Avul Performer 5 yang dulu ya, itu kan agak warmer ya. Kalau di sini lebih brighter, lebih kalau bisa dibandingkan ya, gampangnya lebih U-shape, lebih mild V-shape sedikit dibandingkan juga Performer 5. Di mana areal yang di boosting adalah bagian bass dan juga treble-nya di in-ear monitor satu ini. Dan kalau kalian lihat dari grafnya sendiri, tampan mempesona grafnya. Dengan teknologinya sendiri yang membuat treble-nya smooth juga kelihatannya kan. Dan untuk di drive sih sebenarnya saya sarankan tetap dongle ya. Kalau sudah di atas 5 driver gitu saya sarankan tetap dongle. Walaupun terlihat ringan-ringan aja ya, tapi dongle mungkin akan memberikan solusi yang terbaik untuk kalian. Apalagi dia ada 2DD dan planar yang harusnya secara teori sedikit lebih rewel powernya. Walaupun memang bukan planar two-lane sih. Dan suara yang saya suka sendiri adalah neutral, warm sounding in-ear monitor. Di sini sudah ada grafnya ya, saya taruh dari yang bass dulu ya. Bass dari in-ear monitor satu ini pertama kali dengerin bassnya ini terasa empuk dan fun banget sih. Dimana secara frekuensi emang lebih boosting daripada Harman, kalian bisa lihat aja ya. Lebih boosting ya dibandingkan garis putus-putus. Garis putus-putus itu Harman, yang biru itu adalah Full Performer 5+2. Kita gampangnya Full Performer lah, 5 lah. Kalau mungkin saya ngomong 5 ya berarti maksudnya ini. Ya. Jadi ada lebih boosting di bagian sub bass, mid bass-nya pun lebih boosting ya dibandingkan Harman di sini. Bassnya sendiri memang terasa impactful dengan punch yang cukup pan dan empuk ya. Untuk tekstur dua dynamic driver-nya ini terasa dynamic driver yang mantul menurut saya. Untuk ekstensinya, bassnya terasa rumbly juga di sini. Secara kuantitas, bass yang fun, rada empuk tapi nggak over ya. Tetap terkontrol dan nicely done. Walaupun di sini memang terlihat ya ada sedikit boosting tapi tetap terkontrol. Masih bass yang masih bisa diterima lah, masih acceptable kan, nggak naik gini yang zet seperti Fat Frack gitu ya. Ataupun Hades, mungkin Hades. Mesti saya mention the boss of the Dark Realm, the Hades, ya nggak seperti Hades juga kan. Kalau kualitasnya sendiri, bassnya nggak kaku sama sekali seperti bass dari BA ataupun planar ya. Jadi khas dynamic driver yang cukup bersih juga dengan speed yang oke lah, sedengan lah. Bass yang saya suka sih bukan hanya soal besar ya, tapi kontrol adalah kuncinya. Jadi bukan bass yang asal besar aja, tapi juga mendem, enggak. Tapi kontrol adalah kuncinya. Jadi nggak sampai mendem, nggak sampai overling, nggak sampai menutupi bagian lain, juga nggak sampai letoy ataupun kopong ya. Dan overall bass di Full Performer 5+2 ini memberikan bass yang fun dan tidak boring sama sekali sih. I like it. Oke, untuk bagian mid-nya ini posisinya sedikit mundur ya, sedikit banget ya. Male vokalnya terkesan pas dan rada netral. Walaupun secara artikulasi jelas sih dan sedikit smooth kesannya, somehow sih presentasinya kurang las sedikit untuk selera saya. Kalau dari grafnya sendiri, dia memang cukup align ya dengan Harman ya. Memang Harman nggak terlalu las banget ya untuk male vokalnya. Dia juga nggak maju-maju banget, mungkin pengaruh dari ininya. Dari upper mid range-nya di sini, di mungkin 3K-nya nggak terlalu boosting di sini ya. Di sini berapa K? Ya 4K ya, 3 ke 4K di sini. Yes, 2 sampai 3K ini memang kalau nggak terlalu maju gitu memang agak terkesan sedikit mundur untuk vokalnya ya. Untuk detailnya juga cukup oke di sini walaupun sedikit kurang dinamis seperti yang saya harapkan. But sisanya good male vocal yang clean, detail, smooth walaupun sedikit kurang las aja untuk male vocalnya. Lanjut ke upper mid range-nya, di sini dimainkan dengan cukup cantik saat dengerin lagu Adele, dieksekusi dengan baik ya. Terdengar bersih dan energinya juga masih dapat tanpa kesan agresif sama sekali. Yes, thanks to this ya. Dia juga nggak terlalu, presence-nya juga nggak terlalu gimana-gimana ya. Jadi presence akan mempengaruhi transition-nya yang neutral ya di situ ya. Di sini juga akan mempengaruhi lebih maju tapi juga lebih nyerang biasanya, tapi di sini masih terkontrol menurut saya. Dan semuanya terdengar bersih ya, clarity-nya juga dapat, detailnya pun terjaga. Secara graf sendiri ya cukup main aman lah, dia nggak terlalu boosting-boosting di bagian sini karena kalau salah boostingnya bakal buruk banget nantinya. Dan untuk shouting-nya sendiri cukup aman sentosa di in-ear monitor satu ini. Presentasi instrumennya rada smoother dikit dan kurang bite aja sedikit ya tapi ya. Dan presentasi mid section-nya overall ini main aman, smooth, terkontrol dan juga agak netral aja kesannya. Oke, kalau kemarin kita sempat bahas treble yang nggak sekolah. Treble yang sekolah itu seperti apa bang? Nah ini salah satu contoh treble yang sekolah ya. Dia nggak ada pick yang serem-serem gitu yang set naik gunung turun gunung mendaki lembah.
dan kawan-kawannya ya. Enggak ya, di sini treble-nya jelas sekolah banget dengan teknologinya juga mantap ya. Emang di sini kalau didengerin rada smoother ya untuk treble-nya, tapi energi treble-nya masih dapat lah menurut saya. Cymbal crash-nya masih dapat sensasi stringnya walaupun tidak terlalu intens banget ya. Dan untuk violnya sendiri bisa dikategorikan sedikit smooth namun rapi, dan secara tekstur kurang bite-nya dikit sih. Walaupun begitu tidak kehilangan stringnya ya di sini ya. Walaupun memang agak sedikit smooth menurut saya, tapi ya stringnya masih ada lah, energinya masih ada lah. Untuk detail bagian atas dan airy-nya juga cukup oke ya di sini, thanks to the microplaner dia masih maintains di sini ya. Bahkan sampai 35.000 kalau tadi saya lihat dari spec sheet-nya yang dilampirkan harusnya bisa sampai 35.000. Di sini aja juga masih nggak langsung turun gitu ya. Dia masih lanjut terus. Dan bicara soal C-Balance-nya masih cukup aman di inner monitor satu ini. Jadi Shouty C-Balance masih cukup aman di inner monitor satu ini. Dan secara keseluruhan tonalitas dari P7 ini atau P5+2 ini kami berikan skor A solid ya. Secara tonal aman sentosa, bassnya oke, empuk, mid-nya netral dengan treble yang berijazah walaupun tidak untuk treble head akut ya. Yes, berijazah. Ini contoh yang sudah sekolah dan berijazah ya gini treble-nya. Ya, bisa digambarkan ya di sini ya, guys. Iya, mantap jiwa. Oke, untuk teknikalitas dari inner monitor satu ini, presentasi dari inner monitor satu ini adalah presentasi yang lengkap dan all-rounder menurut saya. Jika dibandingkan dengan performa 5, inner monitor ini terasa lebih engaging ya, lebih ada bite-bite-nya di atas bawahnya juga ya. Dan overall, tapi mid-nya sedikit lebih netral aja sih. Ya, bicara soal timbernya nggak ada masalah sama sekali. Everything is pretty good ya. Mungkin ada sedikit perbedaan timber ya, terutama bagian koherensi antara dynamic driver dan balance armatur cuma minor aja, tapi terasa ada sedikit perbedaannya. Cuma ya nggak parah-parah banget sih. Masih tetap menyatu, blending dan cukup harmonis. Oke, untuk soundstage-nya dari inner monitor satu ini menurut saya dia soundstage-nya ini setengah bola aja, jadi nggak terlalu spherical yang super 3D banget ya. Jadi dia setengah bola gitu aja ya. Ya, secara lebar cukup oke, tingginya juga cukup oke, walaupun depth-nya ya setengah bola gitu aja. Jadi ya pretty good lah. Bicara soal resolution, inner monitor satu ini detail dan clarity-nya superb banget ya menurut saya untuk price range-nya ya. Tapi kalau kita bilang the most detail di price range-nya bukan sih menurut saya. Ya, tapi inner monitor satu ini sudah deserve banget berada di resolution price bracket 3 jutaan. Oke, bicara soal separasi imaging dan positioning. Separasi itu adalah pemisahan antara instrumen dan vokal ataupun instrumen dengan instrumen. Jadi nggak terkesan lengket-lengket gitu ya. Jadi di sini cukup jelas dibagi-baginya. Jadi kalian bisa distinct ya dengan mudah. Oh ini gitar, oh ini vokal, oh ini piano, oh ini bla 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 bla. Instrumen apapun kalian bisa distinct dengan cukup baik di sini ya. Selain itu, bicara soal imagingnya, stereo imagingnya juga cukup oke. Ada kesan layering-nya juga ya, dengan gambaran middle agak front row dikit nih ya. Jadi memang inner monitor menurut saya ada gambaran-gambarannya. Jadi ada yang lebih maju, ada yang dia agak belakang gitu ya. Jadi kalau kalian bandingkan dengan being inner monitor gitu, ada yang terkesan maju banget ya presentasinya, ada yang terkesan mundur banget presentasinya. Ini terlepas dari suaranya V-shape, mild V-shape, mid-centric, bukan ya. Di sini jadi kayak gambaran di wall-nya gitu, dia lebih maju atau lebih mundur gitu ya. Lalu bicara soal positioningnya sendiri dari inner monitor satu ini dia dapat memberikan detail yang cukup baik di sini ya. Jadi kalian bisa distinct di mana ya arah suara dari instrumen atau vokal yang datang. Jadi positioningnya distinct, kalian bisa pinpoint dengan jelas. Dan sekarang kami berikan skor B+ untuk inner monitor satu ini untuk teknikalitasnya. Pretty good inner monitor. Oke, bicara soal perbandingan. Perbandingan yang cocok meong ya. Mungkin kita akan bandingkan dengan Celeste Relentless. Dia memiliki 7 driver juga, 6 BA, 1 DD. Ya, apa? 5 BA ya? 6 BA rasanya. 6 BA, 1 DD. Di sini juga 7 driver, 3 Brit, 4 BA, 2 DD dan 1 microplaner. Bagaimana class-nya? Let's go. Oke, secara fisik sendiri P7 ini memiliki fitting yang lebih manusiawi ya, walaupun sama-sama menggunakan bahan resin ya. Di Celeste Relentless juga sedikit lebih berat untuk di drive ya dibandingkan P7 ya. Untuk suara sendiri kalian bisa lihat di sini di grafnya ya, kita lihat secara penuh aja grafnya. Di Celeste Relentless sendiri sedikit lebih V-shape dibandingkan P7, di mana untuk bassnya sendiri ya, kalian bisa lihat di sini ya. Di Relentless lebih besar, lebih agresif sedikit di Relentless juga, dan lebih empuk bassnya di P7 dengan kontrol yang lebih oke dibandingkan Relentless, tapi dikit aja ya.
Untuk mid-nya sendiri terkesan lebih maju di Relentless dibandingkan P7 ya, dimana Relentless ini memiliki mid yang lebih tipis kasar dibandingkan P7. Selain itu juga lebih ada energinya dan brighter dibandingkan P7 juga yang lebih terkesan netral aja. Tapi nggak ada yang masalah sama sekali ya kalau di sini ya. Mungkin sisa sedikit agresif bagi yang nggak suka dengan suara yang agresif. Untuk bagian treble-nya sendiri, Relentless ini kalian bisa lihat dia lebih sparkly dan energetic dibandingkan P7 yang lebih nyantai ya. Kalian bisa lihat aja grafnya di sini ada boosting yang cukup wow, di sini ada beberapa spike di situ ya. Terutama di bagian mid treble dan upper treble-nya di Relentless ini. Saat dengerin juga di Relentless ini pada hit tertentu bisa agak terkesan pedes sih. Jika kalian cari yang pedes-pedes bisa coba ini ya, buat kalian cari yang lebih nyantai juga, lebih smooth dan lebih pas aja, lebih nyaman aja, lebih aman juga, kalian bisa coba ini sih P7. Yes. Dan overall saya setuju dengan grafnya di sini ya. P7 memang kalau misalnya dilihat dari graf ini dia terkesan somehow lebih neutral ya. Neutral dibandingkan ini yang lebih V-shape. Tapi kalau kita lihat lebih jelas di sini memang P7 karena nggak terlalu maju-maju banget ya, mungkin saya kategorikan U-shape ya. Walaupun secara Harman mereka berdua hampir mengikuti Harman, cuma lebih ya nggak Harman banget sih ya, nggak Harman banget di sini ya, dengan ada bass boost, semuanya bass boost di kedua ini monitor ini. Tapi sisanya hampir mengikuti ya, sisanya di sini. Ya kurang align dikit aja di bagian upper mid range tuh bagian treble-nya. Tapi ya oke lah. Kedua ini monitor satu ini menyajikan suara yang oke di kelas harganya juga. Tapi buat kalian yang mencari sesuatu yang lebih agresif, yang nggak boring sama sekali ya, yang suka lagu-lagu mungkin yang lebih ada energinya, ada bite-nya, di sini lebih cocok. Kalau kalian suka yang lebih smoother, lebih fun ya, lebih all-rounder juga, menurut saya P7 masih menjadi pilihan yang paling menarik. Oke, selanjutnya kita bahas pro dan cons dari inner monitor satu ini. Cons dari inner monitor satu ini, dia tidak memberikan jack modular. Di harga 3 jutaan ini cocok ya hantam ah. Cons yang kedua yaitu packagingnya ini sama aja, bikin boring ah. Untuk pro-nya dari inner monitor satu ini, buat orang yang cari suaranya paten ah, inner monitor satu ini boleh ah, kalian pertimbangkan ah. Untuk pro yang kedua yaitu fittingnya dari inner monitor satu ini talk chair punya. Untuk value for money-nya di angka 3,5 jutaan, kami masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor B+. Kesimpulan, kaum mendang-mending harusnya cocok banget dengan inner monitor satu ini. Bisa menyikat miring, sikat lurus semua lagu-lagu yang kalian suka tentunya. Good inner monitor again from Avul. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai Performer 5+2 ini ya. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @SoundDignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Ada pertanyaan seputar ini monitor satu ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini, saya Sebastian dari SoundDignity pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao. Oh ya, kita akan ada event tanggal 16 November di Tunjungan Plaza ya, TP4 ya. Kalian stay tune terus ya. Kita akan share juga flyernya. Kita akan tap in dengan acaranya dari Sennheiser dan kita akan bawa juga dari SoundDignity akan membawa koleksi-koleksi terbaru, salah satunya juga Performer 5+2 yang akan kita bawa pada event tanggal 16 di TP4 itu. Jadi kalau kalian mau cobain langsung datang aja. Banyak produk-produk menarik di situ, selain produk saya juga produk-produk dari Sennheiser harusnya mantap-mantap. Ada HD800S dan 620, HD620 ya kalau nggak salah yang baru itu. Oke banget harusnya.